semua diedit ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba dulu Ibu mau buat lihat dulu tepuk semangat. Coba Ibu mau buat dulu, lihat dulu tepuk semangatnya pada pagi hari ini. Tepuk semangat! Nah, siapa yang ingat pelajaran kita yang sudah lewat? Tentang gotong royong. Tentang gotong royong. Nah, gotong royong perlu nggak dilakukan? Nah, kalau gotong royong itu perlu dilakukan. Nah, kalau sekarang bermusyawarah, kita belajar tentang musyawarah, ya. Musyawarah. Siapa yang pernah melihat orang bermusyawarah? Siapa yang pernah melihat ada kegiatan musyawarah? Siapa yang pernah melihat? Ayo, siapa yang pernah? 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 Pernah! Iya. Sering sekali kita lihat banyak ya, banyak sekali kegiatan musyawarah yang bisa kita lakukan, ya kan? Di dalam sekolah pada umumnya. Nah, pada pagi hari ini anak-anak ibu semua, pembelajaran kita tentang musyawarah. Ibu mau tanya dulu, pernah nggak kalian berbeda pendapat dengan orang lain? Pernah? Pernah? Jawab. Pernah? Pernah. Kira-kira berbeda pendapat itu kalau tidak kita lakukan musyawarah akan terjadi bagaimana? Pertengkaran. Jadi musyawarah penting nggak dilakukan? Penting. Nah, setelah kita tahu musyawarah itu penting dilakukan, maka kita akan melihat yaitu namanya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak ibu ada 3. Yang pertama yaitu tentang menyebutkan ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, menyebutkan ciri-ciri musyawarah. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menyusun langkah-langkah musyawarah. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menyusun langkah-langkah dalam bermusyawarah. Yang ketiga, anak-anak ibu bisa mengelompokkan jenis-jenis musyawarah ataupun pengelompokan musyawarah berdasarkan pengelompokannya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, anak-anak ibu semua coba dulu supaya kita fokus. Ibu mau tepuk semangatnya lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat? Ayo kita lihatlah video pembelajaran kita pada hari ini ya. Perhatikan ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 4, belajar bermusyawarah, topik A, dengan materi manfaat musyawarah. Pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Pengertian musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawarah, yang artinya berunding atau mengajukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.
Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan salah satu nilai Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung makna musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Musyawarah melatih kita mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Ciri-ciri musyawarah antara lain: musyawarah dilakukan lebih dari 2 orang, karena musyawarah memerlukan pendapat dari banyak orang untuk mewakili kepentingan banyak orang. Berikutnya, semua orang mempunyai kedudukan yang sama, artinya tidak ada kelompok yang diutamakan, sehingga semua boleh berpendapat. Berikutnya, keputusan diambil berdasarkan mufakat, artinya keputusan disetujui semua anggota musyawarah. Syarat musyawarah yang baik. Yang pertama, dipimpin oleh 1 orang. Yang kedua, peserta diberi waktu dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, hasil akhir musyawarah dilakukan oleh semua peserta. Yang keempat, pimpinan harus bisa merangkum hasil musyawarah. Prinsip dalam bermusyawarah antara lain: pendapat disampaikan secara santun, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana, menerima keputusan bersama secara besar hati, melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Itulah prinsip yang harus ada dalam bermusyawarah. Cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama, dengan mengangkat tangan. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah. Apa saja sikap yang perlu kita perhatikan saat bermusyawarah? Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri. Jangan sampai emosi. Yang ketiga, tidak boleh mencela. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan yang kelima, mematuhi aturan yang ada. Itulah sikap yang perlu kalian kembangkan saat bermusyawarah. Kesimpulannya, musyawarah adalah cara untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan mengutamakan kesepakatan seluruh anggota, dan untuk mendapatkan kesepakatan atau mufakat, semua peserta harus bersifat terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Contoh musyawarah. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Yang pertama, mendiskusikan pembagian tugas rumah. Yang kedua, menentukan tujuan liburan keluarga dengan mempertimbangkan pendapat setiap anggota. Yang ketiga, membahas pembagian tugas rumah tangga agar adil bagi semua anggota. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, memilih ketua kelas melalui musyawarah bersama. Yang kedua, berdiskusi untuk menentukan tema acara kelas atau sekolah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terapkan semangat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bermusyawarah, kita belajar menghargai pendapat orang lain, menemukan solusi terbaik bersama, dan memperkuat rasa kebersamaan. Mari kita jaga budaya musyawarah demi kebaikan bersama. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Oke, sedang melihat video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Ibu mau tanya dulu. Dari video pembelajaran tadi, Ibu mau tanya setiap kelompok. Nah, buat kelompok apa ini Ibu lupa? Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Sudirman. Coba dulu Ibu mau satu orang kuis. Apa itu pengertian musyawarah?
kegiatan yang dilakukan lebih dari 2 orang untuk mencapai suatu kesepakatan ataupun mufakat. Berikan tepuk tangan buat Puri. Fokus ya dalam melihat video pembelajaran. Coba dari kelompok sini. Ini kelompok apa? Hah? Muhammad Hatta. Bagaimana sikap dalam kita mengambil pada saat bermusyawarah? Ayo, bagaimana sikapnya? Ya, Ji. Yang lain? Menjaga sikap, lalu menghargai pendapat orang lain, lalu sikap terbuka. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok Muhammad. Nah, dari kelompok sini, apa-apa aja tadi contoh-contoh musyawarah. Yang pertama, apa aja musyawarahnya? Musyawarah? Iya, kuat. Ayo, Raisya. Musyawarah di lingkungan sekolah, benar. Lingkungan keluarga, benar. Apa lagi? Iya, dan lingkungan masyarakat. Berikan tepuk tangan buat kelompok apa ini, Nak? RA Kartini. Nah, jadi sudah paham tentang video pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang musyawarah? Sudah? Nah, anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang musyawarah, ya. Musyawarah itu adalah kegiatan, buka bukunya ya, halaman 80 ya. Sudah? Musyawarah itu adalah kegiatan membicarakan suatu masalah, ya, yang dilakukan secara bersama-sama. Sudah? Yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, yang baik, ya. Jadi musyawarah itu penting gak kira-kira kita lakukan di dalam kehidupan kita? Penting. Karena dengan musyawarah kita bisa mengambil keputusan yang berbeda-beda, yang tidak sama, yang awalnya ribut, ricuh, menjadi kondusif karena adanya musyawarah. Pernah nggak anak-anak ibu melihat suatu kegiatan yang ribut, yang tidak kondusif, yang tidak terkontrol? Nah, bagaimana caranya kegiatan itu bisa kembali kondusif ataupun bisa kembali baik, tertib, dengan bantuan yang namanya musyawarah. Jadi musyawarah itu penting, ya, karena dari leluhur kita musyawarah itu sudah ditanamkan sejak kita masih kecil. Karena nenek-nenek moyang kita juga dulu melakukan musyawarah. Kalau nggak ada musyawarah, Indonesia ini nggak akan merdeka, nggak
itu musyawarah apa itu yang ada di buku bacaan kalian? Coba baca dulu. Nanti bukanya. Itu contoh-contoh musyawarah di lingkungan apa itu? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah siap membacanya. Coba Ibu mau tanya. Dari teks yang kalian baca, yang anak-anak Ibu baca, Ibu mau bertanya dulu. Musyawarah untuk mufakat. Nah, di situ musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Misalnya di lingkungan sekolah. Kira-kira di lingkungan sekolah apa kira-kira yang bisa kita ambil contohnya? Pemilihan ketua, lalu apa lagi? Pemilihan OSIS, ya kan? Baru apa lagi? Pemilihan Tuan Bumi? Di sekolah sayang. Di sekolah. Di sekolah apa lagi? Pemilihan OSIS, baru. Hah? Iya, pembagian tugas piket, ya kan? Tugas piket, apa lagi? Ayo. Hah? Apa lagi kira-kira? Perencanaan diskusi dan perpisahan sekolah. Ya kan? Nah, coba contoh musyawarah di masyarakat apa? Pemilihan ketua RT, apa lagi? Rapat kerja bakti, apa lagi? Penentuan jadwal ronda malam dan lain-lain, ya kan? Baru coba kalau contoh musyawarah di lingkungan keluarga, apa kira-kira? Hah? Apa? Oh, pembagian tugas rumah, benar sekali RA Kartini. Kelompok RA Kartini benar. Ayo, siapa lagi? Menentukan tempat liburan, iya benar. Ayo pulang ke sana, jangan mau kalah. Apa lagi kira-kira? Ayo, Cicip apa? Buat nggak dengar Ibu? Memilih warna cat tembok. Berarti itu aturan rumah, ya kan? Ya, itu termasuk dalam aturan rumah. Ya benar. Ayo pulang ke sini, apa lagi? Oke, ayo untuk seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba anak-anak Ibu semua berdiri. Oke, kita dengarkan dulu ya lagu Indonesia Raya ya. Oke, siap yuk.
Kartini. Di sini kelompok Muhammad Hatta. Berarti di sini Jenderal Sudirman. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, tugasnya adalah itu ada di buku kita halaman 80. Lembar kerja musyawarah. Nah, anak-anak ibu semua, perhatikan. Ibu akan bagi kelompok. Di sini adalah Jenderal Sudirman, di sini adalah Muhammad Hatta, di sini adalah R.A. Kartini. Nah, tugasnya untuk setiap kelompok, coba kalian ceritakan kira-kira ada permasalahan apa yang pernah kalian lihat di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, ibu mau bagi. Ini lingkungan masyarakat. Coba dulu cari satu topik masalah. Kira-kira apa masalah yang pernah kalian dengar ataupun kalian lihat? Kira-kira musyawarah apa yang akan kalian lakukan? Cari dulu kegiatan musyawarahnya. Musyawarah apa? Bagaimana cara kalian mengambil keputusan dalam bermusyawarah itu sehingga mencapai tujuan bersama, tujuan mufakat ya, dan tujuan yang dapat diselesaikan secara bersama. Oke, kelompok sini kelompok Jenderal Sudirman. Oh, Muhammad Hatta, sorry, Muhammad Hatta. Nah, di sini adalah mencari contoh di lingkungan sekolah. Coba dulu kira-kira permasalahan apa yang pernah kalian dapat atau kalian ketahui tentang masyarakat, masalah yang ada di lingkungan sekolah sehingga kalian bisa membuat musyawarah bersama. Ya. Nah, oke, paham? Coba kelompok sini. Ini kelompok R.A. Kartini ya. Nah, coba dulu cari satu masalah yang pernah kalian dapatkan ataupun kalian lihat di lingkungan rumah lah ya, tidak ada pilihan lain, rumah. Kira-kira apa masalahnya? Bagaimana penyelesaiannya? Dibuat semua sampai dia mendapatkan hasil tujuan musyawarah bersama ataupun mendapat satu tujuan mufakat, tujuan bersama. Oke, semua perhatikan. Setiap kelompok ceritakan masalah yang ada, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Coba dulu kerjakan. Itu di halaman 80 ada soalnya. Anak-anak ibu semua, nanti kalau sudah selesai kita akan mengadakan presentasi ke depan. Jadi kerja secara berkelompok ya. Jangan ada kerja secara individu. Ini kerja kelompok, sama-sama bekerja. Ayo. Setiap kelompok berdiskusi. Kira-kira apa permasalahan yang pernah timbul, yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian melihat, yang kalian lihat tentang musyawarah yang pernah dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di rumah. Ayo coba. Ibu mau lihat dulu sampai mana pemahaman anak-anak ibu semua tentang materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang musyawarah. Yuk, jangan ada yang bersuara, kerjakan.
kegiatan diskusi. Bebas, bebas. Ayo, ayo. Ayo diskusi tentang masalah. Ayo diskusi nak. Nanti setiap kelompok maju ya. Ayo. Ayo. Kalau ada kira-kira kendala bisa disampaikan kepada ibu apa? Jenderal Sudirman, ya. Ini Jenderal Sudirman. Ada masalah kira-kira? Tidak. Pernah melihat contoh-contoh ataupun masalah yang pernah kalian lihat di lingkungan masyarakat? Pernah ada? Pernah? Oke, ayo ceritakan. Ayo, kelompok. Dan kasih tahu dulu, kelompok apa ya? Ibu lupa. Muhammad Hatta, ya. Benar ya? Oke, Muhammad Hatta, ada masalah? Oke, lanjut kerjakan yuk. Ini ada Kartini? Ada kira-kira kendala? Ada. Oke, mantap. Luar biasa ini ya. Anak pintar semua. Oke, nanti pada saat presentasi sekalian mendengar ya. Pada saat presentasi nanti ke depan semua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian bahas. Jadi setiap kelompok maju ke depan, ada moderatornya, ada sebagai narasumbernya ya. Sudah pernah kan? Iya, sebelumnya kita sudah juga pernah melakukan yang namanya presentasi ke depan. Sama ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ayo.
lagi ya. Yuk. Nanti setiap kelompok yang maju ke depan ada yang bertanya ya. Sudah dapat masalahnya kira-kira apa? Oke, bagus. Di sini sudah dapat masalahnya. Apa masalahnya kira-kira di sini? Ini di lingkungan rumah. Tempat tinggal apa? Masalahnya? Menentukan tempat liburan. Ya, bisa ya. Ayo di sini. Di sini apa kira-kira masalahnya? Hah? Menentukan lomba 17 Agustus. Ya, bisa. Berarti ini di lingkungan sekolah ya? Masyarakat. Di sini apa permasalahannya? Oh, pembagian kebersihan sekolah yang tidak merata ya? Nah, bisa. Oke, nanti dibacakan ya. Apa kira-kira permasalahannya? Bagaimana penyelesaiannya? Ayo semua harus aktif. Nanti ada teman-teman yang bertanya biar bisa dijawab pertanyaannya. Oke, sudah. Kita mulai presentasi kita. Ya, kita mulai presentasi kita yang dimulai dari
simpel nomor 3 pelajar, bagaimana cara mereka dapat menentukan dalam memilih orang. Dan ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda nomor kali satu, ada juga yang memilih nomor kali dapat. Namun kalau menentukan kalau untuk menentukan dengan cara berdiskusi yang musyawarah. Selanjutnya kalau melakukan Iya, pilihan pemungutan suara ya. Sampai selesai ya, ayo. Lanjut. Dengar dulu temannya. Ibu mau repan dulu yang baca yang kuat. Pelan kali suaranya, ayo nak. Yang terakhir. suara yang masih muda seperti kalian boleh mengumumkan pendapat dalam masyarakat. Semua orang boleh berpendapat karena memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada pihak yang dilarang menyampaikan pendapat. Iya. Oke, buat kelompok Jenderal Sudirman, sudah paham? Sudah? Sudah? Tadi mereka membahas tentang apa kira-kira? Musyawarah di mana? Di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa permasalahannya tadi? Iya. Mereka ada permasalahan tentang pemilihan lomba ya, 17 Agustus. Nah, penyelesaian masalahnya juga sudah selesai. Ya, seperti itulah musyawarah, ya. Jadi musyawarah itu kalau misalnya banyak keputusan, banyak pilihan. Nah, jadi anak-anak ibu semua, ketika kita ada perbedaan pendapat, kita melakukan yang namanya musyawarah, ya, agar mencapai mufakat atau keputusan bersama. Oke, berikan tepuk tangan buat terima kasih. Oke, selanjutnya ibu mau kelompok ini dulu. Ayo, silakan maju ke depan kelompok RA Kartini. Ini wanita-wanita hebat ini di sini kayaknya ini ya, RA Kartini. Yuk. Ayo semua ke depan, jangan takut untuk ke depan. Orang-orang hebat pasti dia mau menjadi orang yang terdepan. Ayo lanjut. Kuat, kuat, kuat. Yang lain didengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Musyawarah dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang karena musyawarah memerlukan pendapat sehingga kepentingan banyak orang. Ulangi. Nomor 1. Bagus Dimas apanya? Ya ulangi. Suaranya sudah kuat ya. Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Musyawarah dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang karena musyawarah memerlukan pendapat sehingga kepentingan banyak orang. Apakah kalian yakin bahwa musyawarah selalu bisa menyelesaikan masalah? Ganti-gantian, nomor 2 gantian lagi narasumbernya. Jangan satu orang aja yang membaca. Apakah kalian yakin bahwa musyawarah selalu bisa menyelesaikan masalah? Ya, musyawarah juga bermanfaat untuk memperkuatkan hubungan bersama. Ya. Oke, lanjut. Leon.
yang dapat diselesaikan dengan musyawarah di lingkungan sekolah. Masalahnya adalah pembagian tugas membersihkan lingkungan sekolah yang tidak merata di antara siswa. Cara penyelesaian masalah dengan musyawarah adalah mengadakan rapat dengan melibatkan semua siswa dan guru, membahas masalah pembagian tugas yang tidak merata dan mencari solusi, membuat kesepakatan untuk membagi tugas secara merata. Lanjut. Baca. Kesimpulannya adalah masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah semua pihak dapat berorientasi dan merasa memiliki tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan sekolah. Lanjut. Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Yang saya tahu tentang musyawarah bisa melatih kita untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Musyawarah juga melatih kita untuk berani berbicara, mengungkapkan pendapat kita, dan contoh musyawarah adalah pemilihan ketua kelas dan melaksanakan waktu kerja bakti. Apakah Nomor 4. Apakah kalian yakin bahwa musyawarah selalu bisa menyelesaikan masalah? Ya, saya yakin karena selain menyelesaikan masalah juga musyawarah itu memperkuat kerukunan dan kebersamaan. Contohnya adalah bisa menyelesaikan masalah dengan kedua pihak dengan baik sebelumnya. Coba ceritakan contoh masalah bersama yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Contoh masalah adalah pemilihan ketua RT. Kami bingung untuk memilih siapa pengambilan keputusan. Kedua, Contoh masalah adalah pemilihan ketua RT. Kami bingung untuk memilih siapa untuk mengambil keputusan. Kami mengambil cara untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah akhirnya kami menentukan siapa ketua RT. buat. Apakah seorang yang masih muda seperti kalian boleh menemukan pendapat dalam bermusyawarah di masyarakat ketika masih muda? Boleh, bukan hanya orang dewasa saja yang bisa membantu. Kevin silakan dulu, Kevin. Bukan hanya Kevin orang silakan dulu. dewasa. Kevin silakan dulu. Boleh, bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mengemukakan pendapat musyawarah. Kami bisa karena untuk pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas dan lain sebagainya. Oke, mereka membahas tentang apa? Tentang lingkungan sekolah. Kira-kira ada penyelesaiannya nggak di tempat mereka ini? Hah? Tidak. Karena ini mereka membahas apa tadi? Hah? Pemilihan ketua RT. Kok sekolah lainnya
Jadi anak-anak ibu semua, ibu sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, coba ibu mau 2 orang memberikan refleksi ataupun apa yang kalian dapat pembelajaran pada pagi hari ini. Coba ibu mau yang pertama Jevania dulu. Berdiri Cek. Kuat Cek. Ya, pada hari ini saya menjadi bahwa musyawarah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesepakatan. Iya. Berarti anak-anak ibu semua senang nggak belajar pada pagi hari ini? Senang. Senang. Iya, benar kali Jevania. Dia sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang musyawarah. Dia bisa mengerti bahwasannya musyawarah itu penting dilakukan untuk mencapai tujuan Coba, ibu mau 1 orang itu lagi. Siapa? Angkat tangannya. Iya, Umi, ayo. Lalu saya apa kesimpulannya pembelajaran hari ini, coba ke depan. Karena lagi ada olahraga di luar ya, jadi agak bising. Apa kesimpulannya? Iya, katanya dengan musyawarah. Tepuk tangan buat Umi. Katanya dengan musyawarah dia lebih mengerti setiap masalah itu bisa diambil dengan cara jalan merumuskan musyawarah dengan mencapai tujuan ataupun mufakat. Ya, jadi selesailah masalah itu tadi ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu semua kira-kira dari sini tadi sudah. Ibu mau 1 orang loh dari sini. Ayo Syakila dulu, Syakila. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo Syakila. Ayo. Dari kelompok Era Martini. Ayo, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kuat sayang, kuat.
menanamkan bahwa